Ketika identifikator berada di atas konfirmator yang menunjukkan kondisi up, tetapi berada pada bearish area, maka sebetulnya kenaikan tersebut adalah correction. Sangat membantu sekali nih Pak Diki nih dalam mendeteksi ya salah satu tren, dan bahkan apakah itu koreksi atau itu reversal ini terlihat jelas ya. Dan ini menjadi salah satu indikator yang sangat diminati oleh para pelaku pasar di dunia ini karena keefektifannya dalam melakukan identifikasi. Baik, kita mulai saja. Kita persilakan Mr. Diki Fasolwi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan menyuguhkan satu tema, yaitu tren detektor. Ini adalah sebuah cara bagaimana kita dapat melakukan pendeteksian terhadap tren yang tengah berlangsung di market. Kuantitatif, kualitatif, estimation, atau yang disingkat dengan QQE, ini adalah sebuah customized indicator yang menggabungkan komponen moving average, stochastic oscillator, dan Williams percentage range untuk dapat memberikan informasi arah tren, lalu kemudian level koreksi, dan juga area entry dan exit secara simultan. Sangat umum sekali Bapak dan Ibu apabila kita bertransaksi ketika seseorang memanfaatkan moving average ataupun stochastic termasuk Williams percentage range, itu pasti membutuhkan beberapa indikator, artinya begitu banyak makan tempat. Tetapi QQE ini sudah menggabungkan ketiganya, dan ini menjadi salah satu indikator yang sangat diminati oleh para pelaku pasar di dunia ini karena keefektifannya dalam melakukan identifikasi. Kalau berbicara QQE, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilannya yang nanti bisa kita lihat sama-sama di MetaTrader. Ini terdiri dari dua garis ya. Garis yang berwarna biru, ini disebut dengan identifikator. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat kemana arah pergerakan harga, itu akan teridentifikasi dari yang berwarna biru, lalu kemudian yang berwarna kuning, ini adalah konfirmatornya. Dia akan selalu mengiringi daripada garis identifikator, garis yang berwarna biru. Lalu perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu di sebelah kanan ini ada border area ya, itu adalah level 50%. Kebetulan dalam indikator QQE kita hanya memanfaatkan satu buah level yaitu 50%. Maka apabila kondisi berada di atas 50%, itu disebut dengan bullish area.
Begitupun sebaliknya, apabila kondisinya berada di bawah level 50%, itulah yang disebut dengan bearish area. Lalu kemudian bagaimana cara kerja daripada QQE indicator ini? Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana QQE ini memberikan sebuah sinyal kepada kita. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, di sini terjadi perpotongan ya antara garis identifikator dengan garis konfirmator. Itu adalah sinyalnya. Lalu kemudian perhatikan yang berwarna merah, konfirmator menembus garis identifikator, dan seterusnya. Seperti itu ya, bisa Bapak Ibu perhatikan. Dalam kaidahnya, perlu menjadi fokus bagi kita apabila identifikator berada di atas konfirmator, artinya garis yang berwarna biru berada di atas garis yang berwarna kuning, maka teridentifikasi naik ya atau up. Lalu kemudian apabila identifikator di bawah konfirmator, maka teridentifikasi down ya atau turun. Jadi ini sama halnya prinsip daripada moving average yang digabungkan dengan stokastik dan juga Williams percentage range. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan sinyal. Bapak dan Ibu perhatikan di mana QQE terjadi perpotongan. Baik. Lalu kemudian bagaimana kita melihat sebuah detection ya, detector daripada buy position. Seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa QQE kita hanya memanfaatkan satu buah level saja, yaitu level 50%. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu jika terjadi perpotongan di mana garis biru atau identifikator itu berada di atas garis kuning, di atas garis konfirmator? Apabila identifikator di atas konfirmator dan juga berada di atas 50%, artinya berada di area bullish, maka itulah yang disebut dengan tren. Lalu kemudian perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu, ketika identifikator berada di atas konfirmator, artinya garis yang berwarna biru berada di atas yang kuning, yang menunjukkan kondisi up, tetapi berada pada bearish area, maka sebetulnya kenaikan tersebut adalah correction. Jadi dalam QQE betul-betul kita dipandu, kita betul-betul di-guiding sehingga mengetahui apakah tren yang tengah terjadi betul-betul terkonfirmasi sebuah tren atau sekedar koreksi. Di sini betul-betul bisa membantu kepada kita pada saat melakukan identifikasi. Begitupun yang terjadi pada QQE sell detector Bapak dan Ibu ya. Jelas ketika sebuah konfirmator berada di atas identifikator, garis kuning berada di atas garis yang berwarna biru, lalu kemudian hal tersebut terjadi pada bearish area, itu adalah sebuah tren ya. Jadi betul-betul dapat terkonfirmasi. Namun sebaliknya, apabila hal tersebut di mana konfirmator berada di atas identifikator namun berada di area bullish, maka itu dapat kita tarik kesimpulan kondisi market yang tengah terjadi pada saat itu adalah correction. Baik, saya akan mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat langsung di layar grafik. Oke, di sini sudah tampak sekali Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat sebuah pergerakan yang teridentifikasi melalui QQE.
Saya akan mencoba menarik garis vertikal Bapak dan Ibu di sini ya. Saya ganti dengan warna putih supaya lebih tampak. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, jelas QQE di sini memberikan informasi kepada kita bahwa identifikator yang berwarna biru itu tengah berada di atas konfirmator. Artinya secara kaidah awal terkait dengan sinyal menunjukkan kondisi up, ya, menunjukkan kondisi adanya suatu kenaikan. Namun apabila kita perhatikan dalam QQE detektor, kondisi tersebut berada di bawah 50%, artinya tengah berada pada bearish area. Apa yang terjadi? Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa kenaikan yang terjadi pada fase ini betul-betul dalam kondisi lemah karena kenaikannya bukan merupakan sebuah tren. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah pada saat kondisi tersebut saya boleh melakukan buy position? Jawabannya boleh. Tetapi tetap harus kita sadari bahwa kondisi tersebut bukanlah tren, tetapi correction. Maka apabila Anda mencoba untuk melakukan open posisi buy di sana, silahkan lakukan dengan tujuan untuk bertransaksi jangka pendek saja. Oke, lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, pada area selanjutnya di sini. Bisa diperhatikan ya, ini luar biasa sekali. Konfirmator yang berwarna kuning jelas tengah berada di atas identifikator. Dan keduanya berada di bearish area, berada di bawah 50%. Maka apa yang terjadi? Jelas memberikan suatu konfirmasi dan informasi kepada kita bahwa tren yang tengah berlangsung adalah bearish, ya. Betul-betul tampak di sana. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu untuk kondisi emas pada saat ini, ketika identifikator sudah mulai berada di atas konfirmator dan keduanya juga sudah mulai berada di area bullish, maka sampai saat ini jelas terkonfirmasi bahwa pergerakan harga masih akan terus ke atas, ya, sampai terjadinya suatu titik pada level tertentu di mana terjadinya perpotongan, maka kita bisa melihatnya dengan mudah akan terjadinya sebuah koreksi. Lalu kemudian, kapan emas akan mengalami penurunan? Sesuai dengan informasi dari QQA Detector, jelas kedua garis harus berada di bawah level 50%. Kalaupun saat ini terjadi perpotongan di antara keduanya, namun masih berada di area bullish, maka itu jelas merupakan koreksi. Namun demikian, tetap ini memberikan sebuah peluang bagi kita untuk melakukan entry position. Ada yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah penggunaan QQE ini sangat fleksibel di semua time frame? Ini sangat available di semua time frame. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Apakah Anda memang seorang scalper kah? Atau memang Anda seorang daily trader kah? Maka Anda bisa memanfaatkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun harus diperhatikan pula, apabila Anda menggunakannya pada time frame kecil di 5 menit ya, itu tentu tingkat volatilitasnya akan sangat tinggi ya, di mana perpotongan sinyal antara identifikator dan konfirmator itu akan sering terjadi. Dan di sini Anda betul-betul sangat dituntut untuk fokus melihat daripada perubahan dari setiap trennya ya.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, Pak sobat. Diki. Ya, silakan. Bisa saya bertanya, Pak? Maaf. Silakan Pak Silakan Agus. Pak Agus. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Diki. Saya ingin bertanya, Pak, apakah QQA ini bisa dikombin dengan indikator lain ya, seperti RSI atau wave trend oscillator ya? Soalnya kan bisa dikombinkan nggak? Biar untuk meyakinkan tren itu benar-benar arahnya ke sana gitu, Pak. Oke, good question Pak Agus. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan bagus ya. Artinya semua indikator bisa dikombinasikan dengan indikator lainnya yang mana tujuannya sebagai filter. Jadi ketika Bapak dan Ibu memanfaatkan daripada QQE, berarti QQE ini adalah sebagai major indikatornya. Sedangkan indikator lainnya yang dikombinasikan itu hanya sebagai filter atau boleh dibilang sebagai pengkonfirmasinya. Apabila searah, oke, baru kita lakukan execution. Kurang lebih seperti itu ya Pak Agus. Artinya jawabannya bisa Pak. Nah, maaf Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Nah, paling bagus QQE ini digabungkan dengan indikator apa Pak ya? Baik. Yang paling sesuai ya? Yang paling sesuai tentu Bapak bisa memanfaatkan daripada moving average ya Pak ya. Oke, kita lihat misalnya menggunakan tren moving average dengan parameter periodenya 50 ya. Oke, lalu eksponensial. Oke, di sini sudah sangat jelas ya Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat di layar grafik pada saat ini, di sini jelas QQE pada area tersebut itu berada di atas 50%. Lalu kemudian pada satu titik dia terjadi koreksi. Inilah yang kadang kerap kali menjadi keraguan bagi seorang trader, apakah perpotongan ini merupakan pembalikan ataukah trennya sudah berakhir. Melalui QQE ini ditambah filternya dari indikator lain dapat meminimalisir distorsi itu sendiri, Pak. Oke, baik. Ketika ada perpotongan di sini, seperti yang saya sampaikan pada penjelasan slide sebelumnya, bahwa selama konfirmator dan identifikatornya masih berada pada area bullish, maka itu adalah pure correction, artinya murni koreksi saja. Lalu kemudian perhatikan di indikator filter ini Bapak dan Ibu, ya. Di sini memanfaatkan daripada moving average. Kalau kita perhatikan, pada area ini jelas tidak ada konfirmasi turun. Bahkan candlestick letaknya berada di atas moving average. Artinya memberikan konfirmasi kepada kita bahwa ini betul-betul sebuah koreksi saja. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, dia mengalami penurunan, ya. QQE, tetapi secara dominan masih berada di area bullish. Tentu ini sangat lemah sekali dorongannya ya. Kita perhatikan sini, ini pun juga ada dorongan di sini ya.
Justru ketika terjadinya sebuah perpotongan kembali di sinilah Bapak dan Ibu, ini adalah sinyal di mana identifikator dan konfirmator keduanya masuk ke area bullish, ditambah filter kita di mana tidak ada satupun candlestick yang berada di bawah moving average, ditambah slope moving average berada di atas 45 derajat, maka di area ini pula lah kita bisa melakukan posisi tambahan ya, kita bisa melakukan buy position. Mungkin seperti itu terjawab ya Pak Agus. Baik ya, Pak Agus, mungkin ada tanggapan? Jadi yang cocok itu pakai moving average ya, Pak Deki ya? Betul. Dan ini EMA 50 ya? Betul, ini exponential moving average 50 Pak. Oh ya, EMA 50. Dan Pak Teguh, kalau kita perhatikan kondisi emas saat ini, dorongan ke atas sedikit berkurang, QQE sedang memberikan informasi kepada kita Pak, di mana konfirmator tengah melakukan perpotongan Pak terhadap identifikatornya. Artinya di sini Bapak dan Ibu, emas saat ini tengah mengalami koreksi. Namun apabila kita tarik kesimpulan bahwa koreksi ini terjadi di atas 50%, artinya terjadi di area bullish. Ditambah filter moving average, juga posisi candlestick berada di atas garis moving average. Ini memperkuat konfirmasi kita bahwa emas masih besar kemungkinan untuk terjadinya kenaikan. Ya, ini jelas ini indikatornya ya. Ya. Sangat membantu sekali nih Pak Deki nih dalam mendeteksi ya salah satu tren, dan bahkan apakah itu koreksi atau itu reversal ini terlihat jelas ya. Betul. Karena kalau saya perhatikan, kalaupun dia reversal ya Pak Deki ya, berarti dia harus berada di bawah 50% tadi ya. Iya, betul. Oke. Oke, baik partisipan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat kolom chat atau aktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. Dan kita betul-betul tidak perlu khawatir ya Pak Teguh ya. Kalau kita lihat Pak, di sini ada satu contoh. Konfirmator ini berada di atas identifikator yang ini Pak. Ya. Tetapi keduanya masih berada pada bullish area. Maka Bapak dan Ibu pun bisa perhatikan bahwa gejolak daripada pergerakannya pun tidak signifikan Pak Teguh, bisa perhatikan di sini ya. Mereka terjadi penurunan, betul, tetapi tidak signifikan. Berbeda ketika QQE, di mana konfirmator dan juga identifikatornya terjadi di bawah, Pak, daripada level 50%. Ini posisinya yang baik yang sebelumnya ataupun yang ini, posisinya sama-sama sedang bearish ya Pak ya. Ya. Tapi berbeda hasilnya Bapak dan Ibu, penurunan yang terjadi ini sangat-sangat signifikan. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ya, seperti itu. Bahkan ketika terjadi perpotongan, ada level koreksi di sini, Bapak dan Ibu pun juga tidak perlu buru-buru untuk mengambil keputusan, karena terkonfirmasi masih berada pada bearish area, lalu kemudian candlestick pun juga posisinya berada di bawah moving average ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dan saya lihat juga ini MA juga membantu Pak Deki di atasnya ya. Ya, betul. Ini udah mulai crossing ke bawah ya. Betul. Pak Deki, ini ada pertanyaan masuk lewat kolom chat. Saya akan coba bacakan dari Pak Hins. Pak, kalau untuk exitnya gimana Pak? Baik. Terima kasih. Untuk exit itu bisa memanfaatkan crossing daripada QQE, itu yang pertama. Atau yang kedua disesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Ketika memang target Bapak sudah terpenuhi, maka di sana Bapak bisa melakukan close position ya. Jadi sangat fleksibel Pak. Baik ya, sudah terjawab ya Pak Hins ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan para trader, berapa target profitnya. Kalaupun mau menunggu konfirmasi, tunggu dia crossing ya.
Betul. Atau Kita sudah ambil mulai terkoreksi ya? Betul. Kita bisa ambil contoh ketika terjadi sebuah perpotongan ya, Pak Teguh, di area sini. Oke. Ini QQI-nya sudah berada di bawah level 50%, lalu kemudian terjadi perpotongan di area sini misalnya. Nah, kalau kita tarik garis ya, misalnya dari awal sampai dengan ke area perpotongan, itu kalau menggunakan volume transaksi 1 lot, berarti itu ekuivalen dengan Rp41.970.000, Pak Teguh. Yep. $4.197. Betul. Ya, untuk menggunakan volume 1 lot. Apabila Anda pada saat itu bertransaksinya dengan volume 0,1, berarti pada saat sekali shoot, Anda bisa mendapatkan kurang lebih 4.197.000 ya. Ini luar biasa nih Pak Deki. Sangat membantu Pak Teguh ya. Dan Tadi, ini yang memang ya dibutuhkan tadi, oleh para trader ya. benar. Tadi Pak Deki memberikan informasi kalau ya indikator ini fleksibel untuk time frame apapun ya. Betul. Ini time frame 1 jam saya lihat ya. Betul, 1 jam. Oke. Kita juga bisa menggunakan di time frame yang kecil, 5 menit. Namun demikian, 5 menit seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan terjadi volatilitas yang begitu tinggi ya Pak Teguh ya. Cepat ya, cepat berubah. Cepat berubah ya. Jadi di sini betul-betul Anda harus fokus ya. Yang paling penting Anda perhatikan di mana QQI saat itu terjadi. Apakah di bullish area kah atau di bearish area? Oke, sangat membantu sekali ini buat partisipan semua. Kembalikan lagi ke masing-masing trader, apakah mau di time frame kecil, ya medium atau time frame besar. Ini mengindikasikan sebuah tren ya yang akan terjadi setelah dia menyeberang dari garis 50%. Betul. Ya, apakah di area bullish atau di area bearish. Dan terkonfirmasi lagi begitu dia cross antara garis kuning dan garis biru tadi, itu hanya koreksi yang mungkin bisa kita antisipasi ya untuk likuidasi ya atau close posisi. Betul. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apabila Anda tertarik untuk mendapatkan indikator QQI ini, akan saya kirimkan lewat email Anda. Jadi, Bapak dan Ibu, silahkan Anda subscribe channel kami, Rahasia Keuntungan. Lalu kemudian silahkan channel Rahasia Keuntungan tersebut Anda share baik di grup WhatsApp Anda ataupun di grup Telegram Anda. Lalu bukti subscribe dan bukti share-nya silahkan Anda kirimkan melalui email kami di 3jayabandung@gmail.com. Sekali lagi, tiganya berupa angka ya, 3jayabandung@gmail.com. Disertakan dengan bukti sudah subscribe ya. Berupa screenshot ya, dan juga bukti Anda sudah share di salah satu grup Anda di WhatsApp atau di Telegram, dan kami akan kirimkan untuk Anda ya. Wah, ini syaratnya mudah sekali Pak Deki. Sangat mudah Pak Teguh, untuk ya. mendapatkan indikator ini ya, partisipan semua. Nanti Pak Diki akan kirim indikatornya QQA ini karena memang tidak ada di MetaTrader ya Pak Diki ya. Tidak ada, dan ini berupa customize ya. Customize ya, tidak ada di MetaTrader. Partisipan semua bisa dapatkan secara gratis, free untuk settingan QQA-nya. Syaratnya mudah, hanya subscribe aja YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan dan share di grup WhatsApp atau di Telegram. Nanti di screenshot aja, kirim bukti screenshotnya ke email kami di 3jayabandung@gmail.com. Ya mungkin ini Pak Diki akan share ya lewat kolom chat ya. Baik. Nanti lewat kolom chat Pak Diki akan share dan akan share juga link YouTube channelnya. Ini juga sebenarnya kebenaran YouTube channel kami yang sudah banyak materi yang sudah kita sampaikan di sana.
sobat TPFX semua bisa mengikuti atau mungkin membuka lagi video-video yang mungkin sudah kami upload dan sesuai dengan kebutuhan ya. Baik itu risk management, money management, atau indikator-indikator lainnya yang sudah dibahas di sana. Baik, silakan Pak Diki sudah share ya lewat kolom chat, nanti bisa diklik ya. Itu channel kami di Rasa Keuntungan ya, atau nanti lewat email bisa dikirim emailnya, nanti akan kami respon ya, kami akan balas, kami kirim untuk indikatornya. Oh iya, satu hal lagi ya, indikator ini hanya bisa digunakan di PC atau laptop ya, Betul. untuk sobat trader ya. Jadi kalau di handphone itu kita nggak bisa customize. Baik Pak Teguh, kalau memang tidak ada pertanyaan lain, saya kembalikan kepada Pak Teguh, silakan. Baik Pak Diki, ya. Tadi sama-sama kita sudah mengikuti ya pemaparan dari Mr. Diki Mas Tobi tentang trend detector yang menggunakan indikator sangat-sangat sederhana ya. Indikator tersebut kita bisa dapatkan buat semua ya yang hadir sore hari ini ya, dengan syarat subscribe YouTube channel kami dan share ke grup atau ke Telegram, grup WhatsApp atau ke Telegram. Nanti bisa di screenshot, kirimkan bukti screenshotnya lewat email kami di tigajayabandung@gmail.com. Nanti akan kami respon dan akan kami kirim customize dari indikator tersebut ya, atau QQ tadi ya. Baik, itulah rangkaian acara kami sore hari ini. Buat para partisipan yang sudah bergabung sore hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya di hari Jumat pastinya. Dan semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Pak Deki ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.